wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha 'azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatras salati was siyama wa 'anil hamili wal murdi'." Allah menggugurkan kewajiban setengah salat dan juga menggugurkan puasa dari musafir, orang hamil dan ibu menyusui. Lalu kalau dia tidak mampu, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak bisa puasa, maka hendaklah dia membayarkan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah ta'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Ini fidyah. Fidyah adalah kewajiban bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan. Tapi bukan semua orang yang tidak mampu berpuasa. Pertama, siapakah yang tidak diwajibkan kepada dia berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama adalah orang tua yang sakit-sakitan. Orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Yang kedua adalah orang yang sakit keras yang sepertinya susah untuk akan kembali sembuh. Yang ketiga adalah musafir. Yang keempat adalah perempuan hamil. Yang kelima adalah perempuan yang menyusui. Ini dia dalam keadaan memenuhi syarat tapi tidak diwajibkan berpuasa. Di antara orang-orang ini yang boleh untuk tidak puasa dan boleh diganti dengan fidyah adalah orang yang sudah tua. Kalau tidak fidyah berarti qadha. Kapan lagi dia akan qadha? Sudah tua. Ya, dia diwajibkan mengganti dengan fidyah. Yang kedua, orang yang sakit keras yang tidak mungkin lagi diharapkan bisa sembuh, boleh diganti dengan fidyah. Adapun perempuan hamil dan menyusui, walaupun dia tidak sakit keras, dibolehkan bayar fidyah karena perempuan itu kalau tahun ini hamil, tahun depan boleh jadi menyusui. Tahun depannya hamil lagi, tidak puasa lagi, karena ini adalah menjadi rutinitas perempuan sehingga Allah gugurkan ini dengan fidyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang yang tidak dibebankan puasa dan boleh diganti dengan fidyah adalah orang tua, perempuan tua yang tidak lagi mampu melaksanakan puasa. Nah, ternyata di sini ada satu illah atau sebab yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ketidakmampuan. Masuklah di sini orang yang bekerja keras. Ada orang yang bekerja keras, tukang bangunan misalkan, buruh yang memang kerjanya berat, kalau puasa tidak bisa menjalankan. Bolehkah dia meninggalkan puasa? Pada hakikatnya yang meninggalkan puasa, yang menjadi alasan dia tidak berpuasa bukan karena dia bekerja keras, tapi karena dia tidak mampu. Kenapa dia tidak mampu? Karena pekerjaan ini terlalu berat. Nah, ini baru alasan. Kalau ditanya, bolehkah orang yang bekerja berat tidak berpuasa di bulan Ramadan? Jawabannya adalah dia tidak berpuasa di bulan Ramadan bukan karena pekerjaan yang berat, tapi karena dia tidak mampu. Sebab justru ada di sebagian tempat orang kerja berat, keras pekerjaannya, tapi tetap fisiknya mampu menahan saat dia berpuasa. Jadi bukan karena kerja berat. Bapak Ibu, kita fokus kepada fidyahnya. Berapakah fidyah yang harus diberikan? Disebut fidyah, Allah mengatakan ta'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Kalau disebut memberi makan fakir miskin, Allah mengatakan dalam Al-Quran juga, min awsati ma tuta'imuna ahlikum, memberi makan dengan standar makanan keluarga kita. Nah, apa yang menjadi standar makanan keluarga kita, itulah yang kita berikan kepada fakir miskin saat kita mengganti satu hari puasa. Saya tidak puasa satu hari dan saya standar di rumah makan berasnya ini, lauknya ini. Standar cara paling mudahnya adalah saya tidak puasa 10 hari di bulan Ramadan. Maka buat makanan standar di rumah kita setelah Ramadan berlalu, ajak 10 orang makan ke rumah. Selesai. Atau saya mau bayar di bulan Ramadan, maka ajak 10 orang untuk berbuka di rumah kita. Nah, ini selesai tugas kita untuk memberikan makan 10 fakir miskin. Tapi para ulama menyebutkan bahwa dari Rasulullah SAW mewajibkan fidyah ini adalah sa'un min qamhin, 1 sa' tamar, korma, atau juga 1 sa' daripada gandum. Dalam pendapat lain Abu Hanifah menyebutkan setengah sa' sudah sah. Setengah sa' itu kalau kita ambil tadi di zakat fitrah,
satu sa' itu kan lebih kurang 2,5 kilo beras. 2,5 kilo beras. Kalau 2,5 kilo beras, kita ambillah standar minimal dalam mazhab Abu Hanifah untuk menjadi standar sahnya sebuah fidyah. 2,5 kilo berarti menjadi setengah sa' berarti menjadi lebih kurang 1/4 kilo, ya 1/4 kilo gandum. Nah kalau kita ambil, nih berarti kita bisa memberikannya seperti ini, 1,5 sa' beras atau 1,5 sa' gandum. Kalau kita mau kita uangkan, bisa kita uangkan dengan cara 1,5 kilo, mohon maaf, 1,5 kilo gandum atau 1,5 kilo beras ini bisa kita uangkan. Kita pakai biasanya beras saya masaknya 1 kilo 14.000. 14.000 berarti satu setengahnya atau 1/4-nya yang kita ambilkan dari nisfu sa'in tamrin tadi. 1/4 kilo daripada beras saya misalkan Anda anggaplah 15.000, 16.000 misalkan. Maka saya akan tunaikan fidyah saya dalam bentuk uang 1 hari puasa 15 atau 16.000. Itu standar minimal. Setiap orang yang meninggalkan puasa lalu bayar fidyah. Standar minimalnya seperti itu. Bahkan sampai ada orang mengatakan bahwa setengah sa' gandum itu kalau mau diuangkan lebih kurang 9.000, 10.000. Dia melihat ada tepung gandum di Indonesia. Tepung gandum sekilonya mungkin lebih kurang 20.000 atau 18.000. Setengahnya berarti sekitar 9.000 atau 10.000. Nah, jadi ini sudah menjadi standar. Bapak Ibu, kalau mau membayar fidyah, standar minimalnya adalah setengah sa' tamar atau gandum. Kalau diuangkan mungkin lebih kurang 15.000. Kalau mau ambil yang idealnya adalah min awsati ma tut'imuna ahlikum, berilah makan fakir miskin dengan makanan yang sehari-hari kita pakai, yaitunya pakai ayam, pakai daging, pakai beras yang mahal misalkan, ambillah standar itu. Mau diuangkan silakan. Kalau yang biasa makan di warung Padang 25.000, 20.000 satu kali makan, nah ini yang kita berikan kepada fakir miskin. Atau ingin lebih sampai lagi, seperti yang tadi caranya, ajak orang-orang miskin makan ke rumah kita dengan cara begini, insya Allah puasa yang tertinggal di bulan Ramadan ingin kita ganti dengan fidyah, dia bisa digugurkan. Kalau tidak demikian kaum muslimin, kita masih punya kewajiban qadha, ya, kewajiban qadha di bahu kita, harus kita bayar di hari-hari yang lain. Ini sekilas tentang hukum fidyah, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.